A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alim, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani afqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Ya Aziz ya Jabbar ya Rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali dipertemukan Allah di channel iDream TV dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan menelusuri berbagai hal dalam kehidupan kita untuk memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia bertemu dengan Allah nanti di yaumul mahsyar dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, di dalam program Hikmah kali ini saya akan melanjutkan bahasan sebelumnya, tentang bagaimana membentuk karakter muslim yang tangguh, di mana salah satu poinnya adalah memastikan konsep sahihul ibadah, atau benarnya cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang Islam kalau konsep ibadahnya tidak benar, maka keislamannya dipertanyakan. Nanti kelasnya masuknya ke dalam kelompok orang sesat. Orang sesat itu kan orang yang berjalan tapi nggak nyampe, gitu. Tujuannya ke Jakarta, startnya dari Bogor tapi nyampenya ke Lampung. Itu orang sesat namanya, orang yang tersesat. Jadi bisa jadi di antara kita manusia ada yang juga beribadah, menegakkan amal-amal begitu, perbuatan-perbuatan dalam tanda kutip perbuatan baik, tetapi ternyata tidak benar, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak sampai? Karena itu tadi, konsep yang dijalankan, yang diterapkan tidak benar. Disinilah pentingnya kita memahami konsep sahihul ibadah, benarnya ibadah kita. Nah, dalam hal ini para ulama sudah memberikan tuntunan, panduan, bahkan kalau dalam fikih, dalam konteks memastikan sahihul ibadah, ada mazhab-mazhab yang masyhur, ada 4 dari mulai Hambali, kemudian Maliki, Syafi'i, dan juga Hanafi. Yang pertama Hanafi, kemudian Maliki, lalu kemudian Syafi'i, baru Hambali. Itu ada 4 cara itu, dan semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu. Maka penting bagi kita untuk menelaah kembali konsep dan tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian harapannya apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita buat itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian diterima. Karena ada juga kan amalan-amalan yang tidak diterima oleh Allah. Itu sebagaimana ditegaskan di dalam
dalam Al-Quran juga ada, ya dalam hadis juga ada. Kalau dalam Al-Quran tuh ya ada orang-orang yang tawafnya ya, dianggap Allah bukan ibadah tetapi tepuk tangan dan siulan belaka. Ada ayatnya. Jadi udah tawaf 7 keliling gitu tapi dinilai sebagai tepuk tangan dan siulan aja. Ya, nggak ada faedahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang sudah melakukan sholat, nah, tapi kemudian dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat fawailul lil musallin, ya. Ya, celakalah orang-orang yang sudah sholat itu, ya. Kenapa celaka? Karena itu tadi ya, konsep sahihul ibadahnya dilanggar. Nah, ya. Ini yang kemudian kita harus paham. Dalam hadis juga banyak ya. Ada kalimahnya mardud ya, ditolak ya. Siapa yang melakukan perbuatan ya tanpa bimbingan dan tuntunan kami, ya, man amal amilan laisa minna fahuwa raddun, maka dia akan ditolak. Ya. Jadi banyak ya, dalil-dalil yang kemudian mendorong kita untuk kemudian coba menelaah kembali tata cara kita beribadah agar kemudian tidak tertolak, tetapi sebaliknya ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan kali ini ya, tema yang saya angkat adalah sahihul ibadah dalam bab sholat. Nah, ya, bagaimana sholat ini kita bisa benar sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya bagi kita sahabat iDream, karena ya, sholat adalah kewajiban ya, yang paling banyak ditekankan di dalam Al-Quran. Ya. Maka disebut ya sholat itu adalah tiangnya agama ya dalam sebuah hadis. Artinya rumah atau bangunan kalau nggak ada tiang kayaknya nggak bisa berdiri gitu ya. Nggak akan jadi rumah atau ya tidak kokoh gitu kalau tiangnya tidak sempurna. Maka kemudian disinilah ya kita coba muhasabah, lihat kembali ya. Sudah sekian tahun kita melaksanakan ibadah sholat, kira-kira sudah betul belum ya tata caranya ya. Dalam hal ini ya sahabat iDream yang dirahmati Allah, ya, para ulama mengajarkan kepada kita bahwa agar ibadah sholat kita ini diterima ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya harus dilakukan dengan cara yang benar ya, dan juga yang sempurna. Ya, maka dari sinilah kemudian ya, kita supaya ibadah kita ini sempurna dan juga benar ya, benar dan sempurna. Kadang-kadang benar tetapi nggak sempurna, gitu ya. Ada kekurangannya. Ini juga tidak dikehendaki. Ya. Tapi yang bagus itu sudahlah benar ya. Kemudian kita sempurnakan. Ya, kita sempurnakan. Maka ya mau tidak mau dari sini kita sudah mulai ya harus mulai mempelajari kembali ya, melihat kembali ya, atau katakanlah kecek ya pemahaman kita tentang seluk-beluk ibadah, dalam hal ini sholat ya yang akan kita bahas, ini sudah benar apa belum ya, sudah dalam apa belum ya, sejauh mana ilmu kita, pemahaman kita tentang ibadah sholat ini ya, sudah levelnya apa nih ya, levelnya pemula ya, apa sudah expert atau sudah profesional betul, bagaimana gitu ya. Nah, itu kemudian kita harus cek ya. Dari mulai apa ya, dari mulai sebelum sholatnya ya. Kan kalau syarat wajib sholat itu kan suci ya, bersuci, maka kita harus mulai telaah kembali dari cara kita bersuci. Apakah wudunya, tayamumnya, ya, atau kemudian juga mandi janabahnya. Ya, kalau yang junub kemudian mau sholat kan harus nggak bisa dengan wudu saja ya, atau dengan tayamum, tapi harus dengan mandi. Ya, kecuali kalau nggak ada air untuk mandi, barulah kemudian bertayamum gitu ya. Nah, dan juga rukun-rukunnya ya, syarat dan rukun salat, apa syaratnya, apa rukun-rukunnya ya, kita cek kembali ya, kita telusuri lagi ya, agar kemudian kita bisa memastikan insyaallah ya rukunnya sudah saya penuhi, syarat-syaratnya sudah saya penuhi, begitu kan ya. Nah, berbicara bagaimana kita merunut kembali ya agar salat kita ini diterima ya, dan disebut sebagai salat yang benar ya,
masuk dalam kategori sahihul ibadah. Yang pertama ya kita tadi ya saya sebutkan dari bab toharahnya dulu. Ya anggaplah ya kita mulai dari wudu ya, kalau toharah kan nanti pembahasannya luas ya. Ya umumnya ya sebelum salat kan kita wudu dulu ya. Maka setiap muslim ya kalau kita lihat bagaimana para ulama ya mengajarkan berwudu ini, ya harus dipastikan bahwa yang digunakan adalah air atau wadah air yang suci. Ya, jadi sampai ke situ. Ya. Ini kira-kira kalau kita pakai gelas atau pakai gayung ya, atau kita nampung air pakai ember ya, atau mungkin kalau di negara-negara Timur Tengah ya, orang-orang yang tinggal di gurun ya, itu pakai kulit ya wadah airnya. Nah, ya. Kalau di kampung-kampung kadang-kadang pakai apa tuh? Pakai kendi ya, pakai gentong ya. Kalau di perkotaan mungkin pakai drum. Nah, itu kadang-kadang drum juga ada kan bekas-bekas wadah apa, kita nggak tahu tuh. Ya mana tahu itu bekas bir gitu kan, atau wadah yang kita gunakan menampung air ini kira-kira bekas najis atau tidak gitu. Nah itu kita harus cek juga. Nah ya, kalau di ini kita nampungnya pakai toren ya Bigenji ya, di rumah pakai toren, cek torennya ya, takutnya ada bangkai gitu ya. Kadang-kadang kan begitu ya. Mungkin terbuka ya atau ada lubang, tikus masuk nggak bisa keluar lagi, mati di sana ya. Harus dicek juga itu ya. Jadi ini kita lakukan dalam rangka itu tadi ya, kita ingin memastikan bahwa ibadah yang kita laksanakan dalam hal ini ibadah sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena kita lakukan dengan benar dan juga sempurna ya. Kemudian airnya ya, air yang dipakainya adalah air yang suci dan juga mensucikan ya. Ya, suci saja tidak bisa kalau tidak mensucikan. Nanti ada pembahasannya ya. Biasanya kalau di Aidrin TV ada guru kita yang membahas masalah fikih ya, yaitu Ustadz ya, Ustadz Abdullah Haidir Alsi ya. Bisa dicari kajian tentang fikih ibadah begitu kan. Nah, airnya dipastikan harus suci ya, dan juga mensucikan ya. Kemudian rukun wudunya juga harus kita pahami ya, jangan kemudian kita nggak paham ya, jangan melihat orang lalu kemudian mengira-ngira aja gitu ya. Pelajari betul ya, ambillah satu kitab fikih ya, terserah mau fikih yang mana ya, ya mana nyamannya gitu ya. Yang penting kita tahu ya, ulama menyebut mereka masih dalam kelompok ahlus sunnah wal jamaah gitu ya. Ya pakailah ya cara fikih wudu mereka ya, rukun-rukunnya dari mana ya, mulai dari niatnya ya. Karena Rasulullah sudah menegaskan innamal a'malu binniyah. Jadi orang Islam ini apa-apa tuh harus khusyuk ya. Jadi sebetulnya kalau kita menjalankan konsep agama kita dengan benar ya, kita adalah orang-orang yang sangat efektif dan efisien dalam berbagai hal ya. Jadi orang Islam ini ya, dalam mengerjakan apapun sifatnya efektif dan efisien karena konsentrasinya penuh. Ya. Jadi khusyuknya nggak cuma di sholat, ya makannya khusyuk. Rasulullah ngajarin kalau makan kan harus khusyuk. Jangan sambil ngomong gitu ya, sambil ngomong makan nggak boleh. Bahkan sambil baca Quran juga nggak boleh. Makan sambil ngaji gitu. Ya makan aja, konsentrasi makan ya, karena kan harus diperhatikan tuh yang masuk ke mulut apa ya. Jangan-jangan tulang ikan ya masuk ke tenggorokan nyangkut, kalau nggak bisa keluar dioperasi ya repot ya, harus susu gitu kan. Ketika bekerja juga harus konsentrasi betul-betul gitu ya, jangan kemudian diselingi dengan hal-hal yang sifatnya di luar dari pekerjaan ya. Ya kalau rehat ada waktunya kan, ya break dulu ya ada waktunya. Tapi di luar itu ya kerja harus serius. Ya, rukun wudunya dicek ya, mulai dari niat ya di dalam hati, bahkan sebagian mazhab ya, terutama mazhab Syafi'i untuk memastikan hati itu betul-betul berniat ya, maka dibantu dengan melafazkan ya, hukumnya sunnah ya. Jadi jangan celak orang yang membaca ya niat kalau sholat ya usolli misalnya kan, atau juga misalnya kalau wudu pakai baca nawaitu misalnya. Itu bagian dari dia menguatkan niat hati. Nah, bagus itu kan. Ya. Dibaca itu ya. Lalu kemudian apalagi ya,
niat, kemudian membasuh muka, itu pastikan ya kalau memang syaratnya harus bagian muka ini basah ya dibasahi, dibasuh gitu ya. Bahkan kan dalam ayat Al-Quran dan juga hukum fikihnya kan ada dua ya, ada membasuh, ada menyapu. Ini juga beda, jangan disamain begitu ya. Kadang-kadang orang nyamain aja, padahal kalimatnya beda ya. Famsahu ya, famsahu itu ada fagsilu, ada famsahu ya. Fagsilu kan basuh, famsahu disapu, itu beda. Kalau orang yang maaf ya, yang kurang mendalam, ya mikirnya sama aja, yang penting kena air, beda. Kalau fagsilu itu kan harus dengan air mengalir. Kalau famsahu cukup air yang ada di tangan. Nah, ini kita harus sampai ke sana. Ya. Kemudian selesai muka, ya tangan. Ya. Nah, ini juga banyak orang yang kadang-kadang basuh tangannya nggak diperhatikan secara detail. Ya, dalam tanda kutip ya nggak benar juga itu. Ya. Itu kan di dalam ayatnya itu kan aturannya wudu itu dari lengan, dari tangan sini ilal marafiq. Ya. Bahkan dalam fikihnya itu ma'al marafiq, bersama dengan siku. Jadi kalau berbicara benar ya bukan nggak boleh wudunya itu dari sini dulu gitu ya. Disiram sikut ke bawah boleh kan, kalau keran kadang-kadang gitu ya, keran yang ngucur biar nggak repot, siku dulu dari atas dulu ke bawah. Ini kan susunannya salah. Yang betul itu dari tangan ke siku, dibalik begini gitu kan. Dan pastikan ininya kena. Ini kadang-kadang kalau guru PAI ya, guru fikih itu suka gregetan sama anak-anak SD itu. Anak sekolah lah secara umumnya. Ya, atau jangan kan ada juga yang udah dewasa gitu kan wudu tapi bajunya nggak dilipat gitu, ujung tangannya gitu ya. Padahal kan aturannya sampai ke sini lah, kalau misalnya ininya bajunya masih di sini gitu kan, ya, berarti kan ini nggak kena, itu nggak benar, nggak sah wudunya. Ya, berarti kan nggak paham konsep sahihul ibadah. Saya juga ya sebagai guru ya, pendidik juga ada gitu, kalau anak-anak itu cerewet. Sebelum wudu buka dulu ujung kancing lengannya, kemudian sing-singkan sampai ke atas supaya apa? Pastikan nanti sikunya kena. Ini bukan basuh tangan begini aja ininya, enggak. Yang saya bingung ternyata ada juga orang dewasa ya yang kemudian juga modelnya begitu ya. Jadi ini harus kita perhatikan ya. Kemudian rambut ya, kepala ya. Ya kan di dalam ayatnya itu kan yang dibasuh itu sebagian kepala, mirru'usikum ya, dari kepala, bukan rambut gitu ya. Ya ada orang justru karena nggak paham ya, pas bagian ini nih ngambil air di tangan kemudian digini-giniin ya airnya. Ini kan nggak kena kepala, yang kena rambutnya doang gitu ya. Kalau konsep ibadah yang benar, tata cara yang benar itu yang dibasuh kepalanya. Ya. Makanya ada mazhab yang diambil air ya sepenuh tangan kemudian diguyurkan ya, dari depan sampai ke belakang, tarik lagi ke depan. Ya, itu memastikan kepala ini sebagian kena ya, bukan rambut. Ini harus angkat dikit peci ya, kemudian gini. Ini kan salah ya. Yang ini basuh itu kepala, yang sebagian kepala. Itu sebagai contoh aja sahabat itu yang dirahmati Allah. Ya, kemudian juga kalau bicara wajah ya, kalau memang wajah ini kan termasuk sini ya. Ya. Ya, kalau yang janggutnya lebat ya, itu pasti kan bagian dagu itu kena juga itu. Makanya kan dibasuhin sela-sela ini janggutnya supaya apa? Pasti bagian yang tertutup oleh rambut itu, janggut itu tersentuh air. Nah, itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, kemudian membersihkan kaki ya. Ya. Itu kalau konsep membasuh ya pakai air mengalir begitu kan. Kemudian pastikan juga mata kakinya terkena air begitu. Kadang-kadang kan karena mungkin buru-buru gitu ya, disodorin aja kakinya gitu ya. Ini air gitu kan, ini kaki gitu-gitu aja ya. Harusnya apa? Ya, disapu, dipastikan memang semua bagian kaki itu kena hingga mata kaki, sampai mata kakinya juga
dibasuh, bahkan sela-sela jari di gini-gini gitu. Kalau tangan dijadikan gini, kalau kaki juga sama, untuk memastikan bahwa wudhu kita sempurna, tidak asal-asal saja. Nah, bahkan kalau bicara kesempurnaan tata cara tadi ya, kesempurnaan itu, maka yang sunnah-sunnah juga dikerjakan. Kalau yang wajib kan 6 tadi ya, niat, basuh muka, kemudian membasuh tangan ya, kemudian menyapu kepala ya, lalu kemudian membasuh kaki, lalu tertib ya, berurut gitu ya. Jadi jangan diacak ya, jangan kepala dulu baru nanti tangan ya, nggak boleh ya, ikut aturannya. Nah di luar itu kan ada sunnah-sunnahnya ya, ada yang kumur-kumur ya, atau bukan kumur tapi memasukkan air ke dalam mulut, hidung ya, dan juga mulut ya, itu juga boleh ya, malah bagus ya. Kemudian sebelum wudu membasuh tapak tangan dulu, itu juga bagus ya, bagian dari sunnah ya. Kemudian kumur-kumur tadi ya, membersihkan kedua telinga, ini bagian sunnah ini kan. Ada juga orang yang kebalik ya, ini dibasuh tapi kepala enggak kebalik gitu ya. Justru yang penting itu menyapu kepala, itu karena ada aturannya gitu ya. Barulah kemudian kalau mau nambah yang telinga, jangan dibalik, telinga dibasuh, rambut tidak, kepala tidak. Itu tidak sesuai dengan ajaran yang disebutkan di dalam ilmu fikih ya, yang berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Ya, kemudian disempurnakan juga boleh ya, biar nggak ragu, jadi 3 kali ya, karena dalam hadis hadis Umron ya, Maula Utsman, Sayyidina Utsman itu mencontohkan 3 kali. Ya, 3 kali itu, 3 kali itu sunnah ya. Ya, walaupun sekali cukup, tapi karena ingin ikut sunnah ya, sebagaimana contoh Rasulullah, air lagi melimpah ya, maka disempurnakan dengan 3. Kalau air lagi sedikit ya cukup sekali saja gitu kan. Ya, kemudian sunnahnya juga mendahulukan bagian yang kanan ya kan, tangan kita itu ada 2 ya, tangan kanan, tangan kiri, kaki kiri, kaki kanan. Kalau bicara sunnah ya kanan dulu, walaupun sebetulnya kalau kita ngerjainnya kaki kiri dulu atau yang kiri dulu juga nggak masalah ya, karena dalam Al-Qurannya kan tidak disebutkan ya, yang penting kaki dibasuh, tangan dibasuh. Mana yang dulu kan nggak disebutkan. Nah ini sifatnya sunnah, maka kita sempurnakan dengan sunnah Rasul, bahwa Rasulullah SAW suka mendahulukan segala sesuatu yang kanan dulu ya. Maka dijalankan yang kanan dulu ya. Nah, kemudian sela-sela jari dibersihkan. Nah itu bab wudu ya. Nah bab mandi juga sama ya. Kalau kita kemudian kebetulan junub lalu mau sholat ya, sebelum kita sholat ya mandi junub dulu ya. Mandi junub juga harus betul-betul prakteknya benar ya, dan sesuai sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya gitu kan. Kalau bicara fikihnya ya, kembali ya kepada fikih yang kita pakai masing-masing. Kalau saya tidak persoalkan mau pakai yang mana saja, yang penting jangan ribut lah ya, jangan meributkan juga ya orang yang beda mazhab fikihnya ya. Jalanin saja ya keyakinan fikih masing-masing, bagaimana tata cara mandi junub ya. Yang jelas yang sering orang keliru ya, atau agak-agak lalai ya dalam mandi junub ini, penggunaan penggunaan sabun atau sampo begitu ya. Ada yang meyakini nggak sah mandi junub kalau nggak bersabun atau nggak bersampo misalnya, padahal itu tidak benar ya, karena kalau dalam hadis-hadisnya dalam pembahasan ilmu fikih ya, justru yang benar itu tanpa sabun dan sampo ya, untuk untuk mandi junub gitu kan. Adapun nanti kalau mau pakai sabun atau sampo ya bisa dikerjakan sesudah dan sebelumnya. Ya, misalnya kalau kita junub ya, dan kita mau mandi, mau bersampoan juga nih, karena kalau nggak pakai sampo pakai sabun nggak enak misalnya. Tapi ini kita junub ya, maka pastikan dulu mandi junubnya sesuai dengan tata caranya ya. Mulai dari membersihkan area kemaluan ya, bersihkan dulu area kemaluannya ya, dari najis begitu ya, atau dari hadas. Sudah bersih ya, pastikan bersih gitu ya. Kalau mau pakai sabun silakan pakai sabun kan begitu ya, tapi pastikan bersih ya. Sabun siram dulu, kemudian kasih sabun, kemudian siram lagi, sudah bersih tuh,
siram terakhir kemudian niat ya. Niat mandi junub ya. Lalu mulai dengan membahas berwudu ya dengan sempurna seperti wudunya kita mau sholat. Dan menjaga jangan sampai tangan menyentuh kemaluan, ini yang aman begitu ya. Ini ada khilaf juga ya, ada yang mengatakan tidak masalah ya. Menyentuh kemaluan juga nggak masalah, tapi untuk lebih berhati-hati ya kita jagalah begitu kan. Kemudian setelah itu apa ya, kalau bicara tata caranya ya, kalau mandi wajib itu ya menyiram air keseluruhannya ya, merata ke seluruh tubuh. Sebetulnya kalau kita lihat prakteknya nggak lama ya, paling 2-3 menit lah. Kalau ada orang yang mandi junub sampai setengah jam, ini aneh gitu ya. Jangan-jangan nggak ngerti gitu. Ya cukup pastikan ya, kalau pakai shower misalnya, pastikan semuanya basah. Nah, ini sudah basah, yakin ya, udah kesiram semua, itu udah sah mandi junubnya. Lalu kemudian kalau ingin memenuhi kebiasaan pakai sabun ya silakan. Baru kemudian sabunan sampoan dengan menjaga jangan sampai tangan menyentuh kemaluan. Ya, setelah itu apa? Nah, barulah kemudian bisa sholat. Ya. Dan nggak usah wudhu lagi kalau memang dalam praktek mandi junubnya tidak menyentuh kemaluan lagi. Ya, atau tidak batal misalnya tiba-tiba habis mandi kentut ya, atau misalnya maaf ya buang air kayak kencing ya misalnya. Nah itu kan batal berarti kan ya, wudhu lagi ya, baru boleh sholat. Nah ini yang kadang-kadang juga orang suka miss ya, dipikirnya mandi wajib itu harus lama ya, padahal tidak ya. Dan harus pakai air yang banyak, enggak juga ya, yang penting syaratnya airnya kena ke seluruh tubuh gitu ya, membasahi seluruh bagian tubuh, enggak ada yang enggak terbasahi ya. Kalau perempuan, kalau yang rambutnya panjang atau lebat ya pastikan itu ya, ini kena air ya. Yang rambutnya panjang perempuan pastikan basah semuanya digini-gini gitu ya. Nah, supaya kemudian sah ya secara hukum fikih. Ada juga sunnahnya kan begitu ya. Sunnahnya apa ya, kalau mengguyur kiri apa kanan dulu ya. Misalnya kan ini belah kanan apa belah kiri ya, usahakan ya sunnahnya yang kanan dulu ya, kalau mau dibasuh bagian kanan baru kemudian bagian kiri ya. Nah itu selesai tuh, udah bersuci nih ya. Ini dalam rangka memastikan sholat kita benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian ya pastikan juga ya syarat sah sholatnya itu terpenuhi, bahwa kita memastikan ya badan kita suci, kemudian pakaian yang kita pakai suci ya. Kemudian auratnya ditutup ya, kan kadang-kadang pakaiannya bagus ya, suci gitu, tapi ternyata ada bagian bolong ya di tempat aurat. Itu juga tidak bisa dipakai ya. Ya, itu harus pastikan ya menutup aurat ya, kemudian badan kita suci dari najis ya. Kemudian tempat sholatnya juga bersih dari najis ya. Jangan sampai kemudian ada, kalau terutama yang punya hewan ya, hewan peliharaan ya, yang kotorannya najis ya, itu pastikan ya area tempat sholat kita bersih dari najis-najis itu ya. Atau ada cicak ya, orang cicak ini sembarangan ya, nah, itu juga najis kan. Nah, jangan sampai kemudian ada di tempat kita sholat. Kemudian pastikan menghadap kiblat ya, dan sudah masuk waktu sholat ya. Jadi pastiin ya, cek waktunya udah masuk apa belum ya, terutama kalau di negara-negara yang azan tidak boleh berkumandang keluar ya, kayak di Singapura lah. Kalau yang dekat sini kan Singapura tuh, azan itu nggak boleh keluar, nggak pakai speaker keluar. Kalau Indonesia alhamdulillah ya, tiap waktu sholat kedengaran azan ya dari mana-mana ya. Kalau di negara-negara yang mayoritas non muslim kan nggak boleh ya. Ya, kadang-kadang nggak tahu nih udah masuk waktu apa belum, maka cek ya waktu sholatnya, jamnya, oh ini sudah masuk ini baru sholat ya. Jangan main takbir aja ya, waktu sholat belum masuk ya. Dan pastikan menghadap kiblat ya. Kalau memang kita di rumah ya, itu cek betul nggak kiblat kita ya. Kan sekarang kan alhamdulillah dipermudah dengan aplikasi-aplikasi di handphone tuh, ada aplikasi Allah kiblat ya.
atau kalau yang rumahnya agak jauh dari masjid, jadi kira-kira saja dengan kompas ya. Ada juga kan kompas untuk menuju ke arah sholat. Nah, di sini juga pentingnya para umara ya, para ketua RT, ketua RW ya boleh ya membantu kaum muslimin untuk kemudian memastikan arah kiblat rumah warganya tepat. Jadi jadi inventaris tuh ya, kompas atau penunjuk arah kiblat sholat. Nanti rapat dengan warganya, siapa yang masih bingung kiblatnya kemana, ya kita kerja, insya Allah dibantu sama pihak RT RW, gitu kan. Bawa kompasnya, bawa alatnya, tandain ini kiblatnya ke sono. Jadi benar gitu kan, betul-betul menghadap kiblat. Nah, insya Allah ini sangat bermanfaat. Nah, dan kemudian ketika kita sholat, ya juga ada rukun-rukunnya ya yang harus dipenuhi. Silakan ya kembali kepada pemahaman fikih masing-masing ya. Bagaimana ya fikih sholatnya dikerjakan dengan sempurna ya. Yang rukun-rukunnya itu dan lebih dari itu mana yang sunnah-sunnahnya juga dikerjakan ya, sehingga kemudian kita merasa bahwa memang ibadah kita sudah maksimalkan ya, sholat kita sudah maksimalkan. Pikiran kita ketika sholat tidak melayang-layang ya. Makanya kemudian penting juga bagi kaum muslimin untuk memahami bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu harusnya jadi second language ya, bahasa kedua bagi kita. Karena kita sehari-hari beribadah dengan bahasa Arab ya. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu kan bahasa Arab. Dan enggak boleh diganti dengan bahasa lain. Maka ya penting, ini dimotivasi anak-anak kita ya, diri kita terutama untuk mempelajari dan memahami bahasa Arab minimal sebatas bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat kita. Ya, Allahu Akbar, paham kita apa makna dari Allahu Akbar itu? Atau kalau mulai dari usolli fardhu misalnya kan, atau usolli sunnah misalnya, paham maksudnya itu ngomong apa gitu, supaya kemudian kualitas sholat kita lebih khusyuk, ya, pikiran kita nggak kemana-mana. Ya, kemudian baca doa iftitah juga macam-macam ya, pahami maknanya, sehingga pikiran kita nggak kemana-mana, tapi konsentrasi kepada apa yang kita baca di dalam sholat kita. Ya, kemudian baca surah Al-Fatihah, pahami. Ya, oke lah surah-surah lain kita nggak paham maknanya, ya, minimal surah Al-Fatihah ya yang dalam sehari ya 17 kali kita baca gitu ya, itu harus kita pahami dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu maknanya apa ya, udah tahu artinya ya diresapi maknanya ketika Allahu Akbar kemudian baca Al-Fatihah ya, Bismillahirrahmanirrahim, kita paham. Makanya kalau kita lihat ya, di dalam sejarah ya para sahabat Rasulullah, ada yang sampai ketika sholat itu mereka mengucurkan air mata karena mereka menghayati, meresapi apa yang mereka ucapkan dalam sholatnya. Ya, misalnya ketika tahiyat ya, baca kalimat at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah, itu kan bukan kalimat sembarangan itu ya. Kalimat agung gitu ya. Kalau yang paham maknanya bisa menetes air mata ya, terbawa oleh isi dan makna bacaan yang dibaca. Ada doa-doa ya, kalau di antara dua sujud kita minta Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Pahami itu. Sehingga kita terpaut ya, terikat dengan sholat kita. Ya Allah, ternyata di dalam sholat itu saya minta ini, minta itu ya. Kadang-kadang karena nggak ke situ pikiran kita nggak tahu sebetulnya sholat kita itu ngapain. Ya, dan ya bukan hanya sahabat itu, demi saya pun juga sama lah. Kadang-kadang sholat kita masih sebatas ya, untuk menggugurkan kewajiban, ya, belum menjadi wasilah ya yang menjembatani ini cinta kita kepada Allah. Ya, karena kan sholat itu kita menghadap Allah ya. Kalau kita bicara bagaimana cinta ya, coba banding-banding ya, mana yang lebih menyenangkan bagi kita ngefek ke hati kita,
ketika sholat menghadap Allah atau ketika dulu ya berhadapan-hadapan dengan calon istri kita, ya, kekasih kita, mana yang lebih menyenangkan, mana yang lebih berbunga-bunga hati itu. Compare aja lah itu ya. Seharusnya ketika menghadap Allah ya hati kita lebih berbunga-bunga, lebih bergembira, lebih berkhusyuk ya, lebih tentram, lebih tenang, lebih nyaman ya. Karena yang kita hadapi itu adalah zat yang menguasai alam semesta, zat yang memberikan segala kenikmatan kepada kita. Itu ya. Sehingga kemudian insya Allah ya kalau seperti itu ya, salat kita ya, di samping benarnya terjaga, maka insya Allah ya, khusyuknya juga terjaga. Ya, ini yang kita minta, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sayyidina Utsman bin Affan ya radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudhu'aha wa husu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha minaz zunubi ma lam yu'ti kabiratan wa dzalika dahra kullah." Jika seorang muslim telah memasuki waktu salat wajib kemudian ia menyempurnakan wudunya ya. Jadi wudunya disempurnakan, maksud sempurna itu betul-betul tadi ya. Yang dengan yang sunnah-sunnahnya juga dikerjakan. Kemudian dia juga menyempurnakan khusyuknya ya seperti yang saya ungkapkan tadi. Kemudian juga menyempurnakan rukuknya. Ya, ini kan ada istilahnya tumakninah ya, rukuknya betul-betul ruku, tenang dulu ya, enggak kayak ayam matok makan gitu ya, gini-gini gitu, enggak. Tapi ditahan dulu gitu. Kemudian maka kata Rasulullah SAW, kalau itu terjaga maka semua itu akan menjadi penghapus semua dosa yang telah lalu. Ya, selama bukan termasuk dosa besar dan hal itu berlangsung seumur hidupnya. Ya kan kita diikat ya sholat 5 kali 5 waktu 1 hari seumur hidup kita. Ya, kalau itu terjaga ya dari mulai wudu sampai kehusyuannya kita jaga, maka sesungguhnya ketika itulah dosa-dosa kita berguguran. Ya, selama itu bukan dosa besar. Nanti ada pembahasan dosa besar apa. Ya, kita ini kan gak luput dari dosa ya. Apalagi yang sudah berkeluarga ya dengan istri dengan anak ada aja ya. Dengan komunikasi dan interaksi itu kemudian lahir atau keluar dosa. Nah, ini yang kemudian kita bersihkan dengan sholat kita. Maka sebetulnya kalau kita sadar ya bahwa sholat itu adalah momen kita membersihkan diri dari segala dosa ya, dan celah, semangat ya, senang ya kita nanti waktu sholat itu ya, bersemangat. Nah, itulah ya. Disinilah pentingnya kemudian kita memahami bagaimana sebetulnya kita bisa khusyuk ya, bagaimana kita bisa benar di dalam melakukan ibadah sholat. Demikian sahabat yang dirahmati Allah ya di dalam pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.